adik-adik dan kakak-kakak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama kita semua di ibadah hari Minggu pagi ini, khusus IHMPT. Pada hari Minggu ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Baik semuanya, sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, mari kita semua bernyanyi dari Gita Bakti edisi lama nomor 221, Jiwaku Ingin Bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Dakukan bernyanyi, dakukan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Dakukan bernyanyi, dakukan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku menyanyikan selamanya. Gendang cerah, cepat tombol serta rebab, akan ku tabung membesarkan namanya. Kan ku rinjak kalah atau seruling sangat rebana. Oh, kan ku menaikkan kecapi, memuji Tuhan warisku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini di mana penyertaan Tuhan boleh kami terima dan kami rasakan. Kekuatan, kesehatan, keselamatan, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah hari Minggu. Tuhan kiranya berkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat beribadah dengan baik dan tenang, dan kami boleh sama-sama belajar mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan
Teman-teman dan kakak layan, saat ini kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami beribadah walaupun secara virtual ya Bapa. Tapi kiranya firman yang akan kami dengar dan akan kami baca jadi berkat bagi segala kehidupan kami ya Bapa, dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, dan bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai ke-17. Kakak ulangin ya, dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan demikian. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ada di Minggu tanggal 14 Februari 2021, di mana pada hari ini adalah momen peringatan Hari Kasih Sayang. Which is Hari Kasih Sayang itu harus terjadi setiap hari. Tapi pada hari ini adalah momentum peringatannya yang di pelajaran kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Judul pelajarannya agak sedikit matching nih, yaitu mengasihi dengan benar. Kita akan sama-sama mempelajari ayat per ayat. Kita mulai dari ayat ke-7. Rasul Yohanes memelihara hubungan baiknya dengan umat yang ia bina melalui komunikasi suratnya. Sebelum menulis surat yang mengandung perintah baru, ia merasa perlu mengomunikasikan perintah sebelumnya. Perintah lama yang berisi firman hidup yang telah ada sejak semula dan ia alami secara nyata. Firman hidup itulah yang ia tuliskan kepada umatnya tentang hidup kekal. Apalagi tentang hubungannya dengan persekutuan dengan Bapa dan anaknya, Yesus Kristus, dan sukacita yang sempurna yang ia alami. Artinya
makna firman hidup ini begitu penting sehingga perlu ditegaskan dalam suratnya. Lalu di ayat 8 hingga ayat 14, perintah baru yang merupakan kelanjutan dari perintah lama ini ditujukan kepada umat karena mulai muncul persoalan dari dalam, persoalan internal. Dipesankan kepada komunitas ini untuk menghindari kebencian dan perbuatan menyesatkan. Sebaliknya, menggalang pemberlakuan cinta kasih dalam suasana keterbukaan, kesetiakawanan, menghindari kebencian yang membutakan pergaulan baik. Untuk maksud itu, maka Yohanes menulis kepada kelompok kategorial anak-anak karena dosanya sudah diampuni, dan kepada orang-orang muda karena telah mengalahkan si jahat yang telah mengalahkan dunia. Ayat 15 hingga ayat 17, kasih kepada dunia dianggap sebagai lawan daripada kasih kepada Bapa. Kenapa? Yohanes mengatakan karena dunia dengan isinya terkait dengan kenikmatan dunia seperti egoisme yang mengakibatkan banyak kekacauan, materialisme, hedonisme, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Sedangkan kasih kepada Bapa memberi rasa tanggung jawab menjalani hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan. Adik-adik, renungan pada pagi hari ini kakak ambil dari Sabda Bina Teruna tanggal 14, Sabda Bina Teruna Harian tanggal 14 Februari 2021. Begini adik-adik, terkadang kita tertawa dalam hati ketika mendengar suatu kalimat yang diucapkan oleh adik-adik kecil kita di rumah untuk mengakhiri pertengkaran mereka. Aku gak mau main sama kamu selama-lamanya. Kadang kita suka denger gitu ya. Namun selang beberapa waktu, gak lama, ternyata mereka terlihat sedang asik bermain sama-sama lagi. Seperti itu perilaku anak-anak yang sebentar bisa baik dan sesaat dapat bertengkar. Satu hal yang pasti bahwa mereka tidak memendam kebencian satu dengan yang lainnya. Itu sudah pasti. Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk memberlakukan kasih dengan benar kepada sesama. Kepada sesama dalam hal ini bukannya sesama jenis ya, tetapi kepada sesama ciptaan Tuhan. Jangan kalian berpikir, Kak, kalau nama aku kan Tom, Kak, aku sukanya sama Rudy, Kak, kan aku sama dia sesama jenis, Kak. Bukan seperti itu ya adik-adik. Pemahaman mengasihi sesama dalam hal ini adalah mengasihi semua ciptaan Tuhan tanpa pandang bulu, tanpa melihat lo siapa gitu. Lo orang kaya, oke, gue temenin, gue kasih. Tapi kalau lo orang miskin, gue gak mau temenan sama lo. Oke, kulit lo putih, gue mau temenan sama lo. Oh, kalau rambut lo keriting, gue gak mau temenan sama lo. Nggak kayak gitu ya adik-adik. Kita di sini diajarkan untuk memberlakukan kasih yang benar kepada sesama ciptaan Tuhan. Bahkan dengan hewan sekalipun, kita harus mengasihi dan melakukan kasih. Kita juga kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, pokoknya kepada sesama ciptaan Tuhan. Orang yang demikian menunjukkan bahwa ia sudah mengenal Yesus dan hidup di dalam terang kasih karunia Tuhan. Sedangkan orang yang hidupnya dikuasai oleh kebencian akan sesamanya adalah orang yang berada dan hidup dalam kegelapan yang telah membutakan matanya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, Yohanes mengambil contoh konkret lawan dari kasih, yaitu kebencian. Mengapa Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat. Kain sudah dibutakan oleh kebencian, sehingga dia tega membunuh adiknya. Kebencian memang menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain, adik-adik. Di hari kasih sayang ini, adik-adik Truna dan kakak Layan diingatkan bahwa
selaku anak-anak terang yang sudah mengenal kasih Tuhan, janganlah kita tinggal terus di dalam kebencian. Kebencian membutakan mata hati kita, meskipun pernah disakiti oleh sesama dan itu terasa sangat menyakitkan. Namun kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, Dia akan memberikan kekuatan serta memampukan kita untuk dapat mengampuni. Adik-adik teruna dan kakak layan yang tangguh adalah mereka yang bersedia menanggalkan kebencian dan mengenakan kasih dengan benar, sehingga dapat menjadikan berkat bagi sesama. Itulah wujud nyata dari identitas kita sebagai anak-anak terang. Mari adik-adik kita berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik dan kakak layan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong ajar kami untuk dapat mengasihi dengan benar sebagai wujud kasih kami kepadamu dan bisa melepaskan pengampunan sehingga tidak dikuasai oleh kebencian terhadap sesama. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik dan kakak layan, sekarang kita akan memasuki persembahan. Berilah persembahan dengan tulus hati sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan setiap detik pada kehidupan kita. Seperti tertulis dalam ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan nomor rekening 1260098043358. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Mari kita naikkan persembahan kita di dalam doa, disambung dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, damai sejahtera yang boleh kami terima. Ya Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu dapat memberi ya Tuhan, lewat persembahan kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan gereja kami, bagi lingkungan sekitar, dan bagi nusa dan bangsa. Dan ajarlah kami ya Bapa, bukan hanya di sini kami dapat memberi ya Tuhan Yesus, kami juga boleh memberi di luar sana ya Tuhan Yesus, dan semua itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami naikkan persembahan kami, inilah kepunyaan kami, biarlah Tuhan menerima apa yang kami berikan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa di surga, puji syukur kami aturkan padamu untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk kehidupan seharian adik-adik kami
yang tengah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ya Tuhan Yesus, walaupun sampai saat ini karena pandemi kegiatan belajar mengajar masih melalui online, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus terus bekerja. Tuhan Yesus terus mencerdaskan adik-adik pelayan kami. Biarlah apa yang dipelajari di sekolah dapat berguna Tuhan, dan membuat mereka semakin cerdas dan pandai dan juga bijaksana. Tuhan Yesus yang tambahkan kerajinan bagi setiap adik-adik, supaya apa yang mereka perjuangkan dapat menjadi manis pada akhirnya. Ya Bapa di sorga, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami GPIB Efata. Kiranya semua program yang boleh direncanakan adalah berasal daripadamu dan bisa berjalan dengan baik, sehingga memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu semata ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, tidak lupa kami ingin mendoakan orang tua kami Tuhan yang telah membesarkan kami. Kiranya Kau lancarkan rezeki mereka dan juga berikan kesehatan yang baik Tuhan. Hindarkan kami semua dari COVID-19 dan penyakit lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah benteng paling teguh yang dapat melindungi kami. Engkaulah benteng paling teguh yang dapat melindungi kami. Tuhan Yesus juga tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati kami, negara Indonesia, dari pimpinan paling tinggi hingga tingkat paling bawah. Semua Tuhan berapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya apa yang berjalan merupakan sesuai kehendak-Mu dan hasilnya boleh baik. Tuhan, kami mendoakan khususnya untuk pandemi COVID-19 ini supaya kiranya segera berakhir dan keadaan boleh semakin baik. Tuhan yang berikan pencerahan bagi setiap manusia, setiap warga negara untuk boleh mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita angkat satu tembang pujian sebagai nyanyian penutup. Sungguh
Mari kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa Maha Kuasa, untuk penyertaan yang Engkau berikan. Kami boleh mengakhiri IHMPT di saat ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari demi hari sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah bersama kami Tuhan, untuk kami tapaki kembali kehidupan ini, karena kami cakap bersama Tuhan Yesus menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu sajalah kami mengucap syukur dan kami berserah. Amin.